dan tadi peresmian jurnal penelitian kepada masyarakat program studi sistem informasi akuntansi. Saya ingin ucapkan selamat kepada Dr. Oni sebagai ketua program studi dan juga teman-teman dosen semua di Prodi KA, Ibu Apriani Putih, Bapak Doni Waluya, Bapak Heri Dwi Yulianto, Bapak Rio dan Ibu Supriyati yang telah bekerja secara tim untuk bisa melaksanakan kegiatan seminar ini dan juga bisa menerbitkan jurnal pengabdian masyarakat ya. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Lia dan Dr. Poni sebagai keynote speaker dalam seminar digital riset pengabdian sistem informasi akuntansi. Juga kepada Bapak Ibu, saya lihat juga ada dari prodi-prodi yang lain, ya. Selamat bergabung ya, dan mudah-mudahan melalui seminar ini kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari apa yang akan disampaikan oleh kedua pemateri kita, Dr. Lia dan Dr. Poni, dan bisa juga diterapkan di program studi Bapak Ibu semua. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua dan seluruh peserta seminar. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar digital riset dan pengabdian sistem informasi akuntansi dan jurnal pengabdian masyarakat sistem informasi akuntansi dengan resmi kami nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herman atas sambutan dan pembukaannya. Acara yang ketiga yaitu pembacaan doa agar acara hari ini membawa manfaat dan berkah akan dipimpin oleh Heri Dwi Yulianto, STMkom. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tundukkan kepala dan hati agar apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat dan kebaikan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatul ala lazina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqulana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna ala qaumil kafirin. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jadikanlah kegiatan hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan sempurnakanlah lisan kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Heri. Selanjutnya demi kebutuhan dokumentasi kegiatan hari ini, mari kita melakukan foto bersama yang akan dipandu oleh host. Kepada Bapak Heri, kami persilahkan. Oke, silahkan untuk diaktifkan kameranya. Nanti akan saya dua kali capture, nanti akan saya kasih aba-aba untuk pengambilan gambarnya. Oke, untuk layar pertama. Satu, dua,
3. Nah, selanjutnya layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, Selamat terima datang kasih. Pak Wendy. Terima kasih Bu Oni. Ya, Ya, memasuki acara inti yakni seminar digital riset dan pengabdian kepada masyarakat Sistem Informasi Akuntansi Semdisia 2020 akan dipandu oleh dua moderator yaitu Supriyati SEMSI AKCE dan Apriani Putih Purvini Eskom MT. Kepada Ibu Yati dan Ibu Putih kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin Pak Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Dr. Herman Sugoto. Yang kami hormatin Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Dr. Oni Widiulestari Ningtyas, SMNC AKCA. Yang kami hormati para pembicara, di sini ada Dr. Lia Warlina dengan Dr. Poni Sukaisi. Begitu juga di sini ada Direktur Pengabdian Masyarakat ya, Bu Putih ya, betul. Baik, silakan Bu Putih untuk pembukaan juga. Oke, Dekan Fakultas Teknik Ilmu Komputer dan juga kepada sini ada Direktur LPPM pada Bapak Dr. Wendy Zarman. Kemudian kami ucapkan juga kepada terima kasih kepada Dr. Oni Widiulestari Ningtyas. Kemudian kepada keynote speaker pada Bu Lia Warlina beserta dengan Ibu Poni Sukaisi dan kepada para peserta. Terima kasih. Silakan dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih kepada para peserta yang bersedia untuk mengikuti kegiatan seminar digital, riset dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya program studi komputerisasi akuntansi. Kali ini kita memiliki dua keynote speaker yang sudah ready untuk memaparkan materinya. Saya akan membacakan. Keynote speaker yang pertama adalah di sini ada Dr. Poni Sukaisi Kurniati SIPMSI. Di sini beliau adalah dosen dari Prodi Fisip Unikom ya. Nah, ada beberapa di sini dari CV beliau ini cukup panjang, hanya beberapa yang akan saya sampaikan. Di sini model pengalaman penelitian di sini ada model optimalisasi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Ini didanai oleh Dikti di tahun 2017. Kemudian dari Dikti juga di tahun 2018 ada model optimalisasi pajak daerah. Masih sama ya, diperoleh oleh Dikti. Dan diperoleh oleh Dikti juga ada model pembiayaan pembangunan melalui dana non-pemerintah di Kota Bandung. Di sini juga yang dari Unikom didanai ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan gubernur Jawa Barat. Fokusnya berkaitan dengan politik ya Bu ya, dan pajak daerah di sini ya. Nah, kemudian juga di sini ada berkaitan dengan model pembiayaan pembangunan melalui dana non pemerintah di Kota Bandung. Ini juga didanai oleh Dikti. Dan pendanaan mandiri berkaitan dengan pembangunan sektor pendidikan sebagai penunjang indeks pembangunan manusia di Kota Bandung. Untuk pengabdian masyarakat sendiri, beberapa tahun terakhir adalah berkaitan dengan pelatihan e-government, ya, guna meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa sekecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur, berkaitan dengan pelatihan dokumen administrasi and filing system. Kebanyakan ini tentang e-gov ya di tahun 2018 sampai dengan 2019.
Kemudian ini ada yang terbaru, ini yang menarik juga ya Bu ya, berkaitan dengan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 melalui media sosial. Publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dan beberapa proceeding. Di sini ada pengaruh implementasi kebijakan e-government terhadap kinerja aparatur Kota Cimahi ya. Ini di jurnal yang sudah terakreditasi. Ada kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, hubungan keuangan antara pemerintah ya. Dan ini masih banyak lagi beberapa contoh dari jurnal internasional. Di sini ada Effectiveness of Evaluation of Electronic Identity Card ya, EID di Kota Cimahi di Jawa Barat ya. Terus berikutnya di sini di tahun 2018 ya, ada beberapa inci tes ya berkaitan dengan Go Study Electronic Learning Service Application, Government Communication Strategi Bandung City, dan beberapa masih banyak yang lainnya. Berikutnya ada pemakalah, ini juga sama. Untuk pemakalah ini dari tahun terakhir, ini kita lihat ada di International Conference of Business Economy ya, Social and Humanities di tahun 2019. Dan penghargaan terakhir diperoleh di tahun 2016, penyaji terbaik pada acara seminar hasil penelitian doktor dan pasca sarjana dan dosen teladan pertama di Universitas Komputer Indonesia. Berikut adalah CV dari Dr. Poni Sukaisi. Untuk pemaparan materi berkaitan dengan publikasi ilmiah berkaitan dengan penelitian, kami persilahkan kepada Dr. Poni untuk menyajikannya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin Bu Moderator, berapa waktunya? Berapa lama? 30 menit. 30 menit ya? Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen-nya terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Bapak Dr. Insinyur Herman. Selamat pagi Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu, ya mudah-mudahan juga Ibu dan seluruh teman-teman sehat di sini. Amin, amin. Selamat pagi juga, Assalamualaikum untuk Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Oni, sehat Bu Oni? Alhamdulillah sehat Ibu, atur nuhun. Selamat pagi untuk narasumber juga, Dekan Desain Ibu Dr. Lia. Assalamualaikum Bu Lia, sehat Bu Lia? Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu dosen di program studi komputerisasi akuntansi, serta Bapak Ibu dosen di lingkungan FTIK, saya lihat, dan non-FTIK. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum untuk semuanya. Dan tak lupa juga untuk adik-adik mahasiswa, serta peserta seminar SEMDISIA ini dari luar Unikom ya tentunya, Ibu Moderator ya, saya perhatikan ada yang dari luar Unikom juga. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, tentunya pada pagi hari ini ada undangan dari Kaprodi Komputerisasi Akuntansi bukan untuk mengajari, bukan, tetapi hanya untuk sharing saja terkait dengan strategi publikasi ilmiah. Jadi kalau untuk saya, dibilang oleh Ibu Moderatornya, itu fokus di publikasi ilmiahnya dari hasil penelitian. Nanti narasumber berikutnya Ibu Dr. Lia fokus di pengabdian kepada masyarakat, katanya begitu. Baik, di sini banyak senior-senior ya, teman seangkatan tapi senior, ada Pak Dr. Yefri, ada Pak Irawan, dan Bapak Ibu lainnya. Jadi kita sharing saja Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang lainnya terkait dengan strategi kita untuk publikasi ilmiah. Tentunya titik beratnya kepada kita menulis artikel ilmiah hasil penelitian pada jurnal dan proceeding tentunya. Diawali dulu dari
publikasi ilmiah. Memang kita tidak bisa menghindari tatkala kita melakukan aktivitas penelitian. Pasti di situ akan ada satu bagian yang merupakan siklus dari penelitian, yaitu kita harus melakukan publikasi. Ya, melakukan publikasi penelitian, maksudnya untuk apa? Maksudnya agar apa yang menjadi temuan kita, ataupun buah pikiran kita, gagasan-gagasan kita, ya, yang kita sajikan dalam bentuk karya ilmiah ini dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat diketahui, ya, oleh masyarakat dan juga sejawat sebidang. Jadi kalau kita melakukan penelitian, lantas hasil penelitiannya kita simpan, laporannya itu kita tumpuk saja, hanya butiran-butiran debu, itu tidak akan banyak manfaatnya. Ya, jadi intinya di situ. Kenapa kita melakukan publikasi? Agar apa yang menjadi ide kita, gagasan kita bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Dan itu saya yakin Bapak Ibu semuanya pun sudah melakukannya. Begitu pula dengan adik-adik mahasiswa, terutama yang dari Unikom, sudah mulai diarahkan oleh dosennya melakukan publikasi ilmiah. Nah, terkait publikasi ilmiah, di sini ada satu karya ilmiah yang memang akan diterbitkan untuk memaparkan hasil penelitian kita, ya, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh tim, sesuai dengan bidang yang kita tekuni, tentunya yang sudah kita tulis, sesuai dengan kaidah ataupun aturan penulisan yang ditentukan. Jadi tatkala kita bicara kaidah ataupun aturan, tentunya di sini akan ada bukan berbeda, tetapi ada seninya tersendiri ataupun keciri khasannya tersendiri dalam membuat karya ilmiah ini. Apa saja sih yang termasuk karya ilmiah itu sendiri? Kita bisa kenal, mulai dari proceeding, jurnal, bisa buku juga, bisa laporan ilmiah, laporan penelitian, bahkan skripsi, tesis, ataupun disertasi dari para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di jenjangnya, itu bisa menjadi satu bentuk dari karya ilmiah kita. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa sih sebenarnya tujuannya kita membuat karya ilmiah ini? Tentunya kalau kita bicara tujuan, saya yakin semua yang ada di Zoom meeting ini sudah tahu sih apa sih tujuannya membuat karya ilmiah ini. Terlepas dari kalau mahasiswa misalnya, Bunda saya mah disuruh ya tugas, misalnya begitu. Tetapi paling tidak ya, kalau kita lihat apa sih hakikatnya, tentunya di sini kita akan mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian ini ya dalam bentuk tulisan sistematis ya, menurut kaidahnya juga, dan menumbuhkan budaya menulis juga di kalangan akademisi, baik itu dosen ataupun mahasiswa. Membuat karya ilmiah memanglah tidak mudah. Ini membutuhkan sebuah proses ya. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah akan terjadi transformasi pengetahuan antara institusi pendidikan ya dengan masyarakat, dengan industri ataupun orang-orang yang memang berminat membacanya. Karena kalau kita lihat tatkala kita membaca karya ilmiah orang lain, kadang bukan bidangnya pun suka ada ketertarikan. Saya tertarik membaca bidang A, bidang B, ya. Nah, itu adalah satu minat yang dimiliki ya oleh seseorang untuk membaca hasil-hasil riset ataupun karya ilmiah orang lain. Sehingga di sini akan terjadi yang namanya transfer dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Manfaatnya tentu saja keterampilan menulis kita menjadi lebih efektif. Kita juga belajar mengembangkan hasil bacaan ya dari berbagai sumber. Ini juga butuh perjuangan bagaimana kita menggabungkan hasil-hasil bacaan berbagai literatur, referensi. Bagaimana kita juga mengorganize berbagai data dan fakta dengan sistematis. Dan tentunya juga akan memperluas wawasan ilmu pengetahuan serta akan jadi bahan rujukan untuk penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Karena bagaimanapun juga tatkala kita melakukan aktivitas riset, pasti kita juga akan melihat riset-riset kita yang sebelumnya. Nah, karena saya diamanahi
oleh Ibu Kaprodinya concern di penelitian, ya. Jadi saya di sini berusaha mengungkapkan bagaimana kita mengolah hasil penelitian kita menjadi artikel jurnal, di mana saya yakin semua juga sudah sangat paham, ya, sudah tahu bagaimana kita merubahnya. Namun tidak ada salahnya saya paparkan sedikit tentang komponen-komponen dalam artikel jurnal ataupun dalam laporan penelitian ataupun dalam skripsi, tesis ataupun disertasi. Kalau kita lihat di bagian awal di artikel jurnal tentunya akan ada judul, ada identitas, ada abstrak. Sama juga di laporan penelitian. Hanya di laporan penelitian kita menjadi lebih lengkap, ya Bapak Ibu, seperti yang dilihat di PowerPoint saya. Kemudian di bagian isinya juga artikel jurnal kita bisa soal dari mulai pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, sama juga di laporan penelitian. Hanya nanti di mana letak perbedaannya, mungkin secara sederhana, laporan penelitian biasanya akan lebih luas cakupannya, pas masuk di jurnal mungkin lebih diringkas, ya. Dan di bagian akhirnya juga kita kenal nanti suka ada ucapan terima kasih ataupun daftar pustaka. Nanti kita lihat saya tergantung daripada ketentuan dari jurnalnya. Di daftar istilah daftar pustaka juga itu juga ada di laporan penelitian. Nah, ini juga laporan penelitian juga nanti ini tergantung juga kepada kepada di mana penelitian itu akan kita laporkan ataupun akan kita sampaikan. Sama juga halnya dengan jurnal. Tapi kurang lebih kita bisa mengambil benang merahnya tatkala kita bicara konteks membuat artikel jurnal. Kalau penelitian itu sudah selesai kita lakukan, sudah kita susun, kita bisa membuat artikel untuk jurnal. Nah, lantas saya akan masuk di jurnal ilmiahnya. Di antara Bapak Ibu semuanya sudah memahami apa itu jurnal. Ya, walaupun kalau di akuntansi, mungkin ya di akuntansi istilah jurnal ada lagi ya istilahnya ya Bu Oni, ya. Istilah jurnalnya akuntansi, ya. Catatan, ya, keuangan kayak gitu, ya. Jurnalnya istilah di akuntansi. Nah, kalau bicara di sini kita bicara soal jurnal ilmiah, kita bicara soal sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh satu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris. Ataupun di sini artikel hasil penelitian, maupun secara logis ataupun artikel hasil pemikiran dalam bidang ilmu tertentu. Ini kalau kita bicara konteks jurnal ilmiah. Seiring perkembangannya, jurnal ilmiah pun berkembang tidak hanya berbasis riset saja, tetapi hasil-hasil dari pengabdian masyarakat pun itu masuk dalam konteks jurnal pula. Fungsi jurnal tentunya untuk apa? Sarana komunikasi yang jelas. Kemudian juga penyebaran hasil penelitian, pengembangan budaya akademik, dan kalau bagi dosen ini sebagai sarana perolehan angka kredit tentunya yang tidak bisa kita lupakan, dan juga bagi institusi bisa menjadi pengangkatan citra perguruan tinggi. Makanya alhamdulillah kalau saya promosi Unikom dulu, ya Unikom saya promosikan dahulu. Unikom lewat publikasi ilmiahnya di 3 tahun terakhir ini sangat meningkat, alhamdulillah, untuk ranking publikasi entah itu di Sinta maupun di Scopus. Kenapa? Karena ini juga lewat publikasi para dosen-dosen serta mahasiswa di jurnal. Ya. Nah, kemudian ini tahap kita untuk menulis artikel jurnalnya. Ini juga istilahnya tidak asing bagi Bapak Ibu dan adik-adik semua. Mulai dari kita menentukan judul, lantas kita buat abstraknya, kemudian juga kita akan membuat pendahuluannya atau latar belakangnya. Ya, tergantung nanti jurnal memintanya apakah pendahuluan atau latar belakang. Kita membuat metode penelitiannya, kita juga nanti akan melakukan pembahasan. Setelah hasil penelitiannya kita susun, lantas kita juga akan membuat bagaimana kesimpulannya, kemudian juga kita akan membuat
daftar pustakanya. Kalau kita melihat bagaimana kita menulis artikel jurnal, ya sudah seperti ini, ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan di aktivitas penelitian sebelumnya, sebenarnya kalau sudah masuk ke sini, ini sebenarnya sudah tidak terlampau repot, ya. Kalau misalkan aktivitas penelitiannya sudah dilakukan sedemikian rupa, ya, sehingga kita hanya tinggal menuangkannya dalam bentuk artikel jurnal saja sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk struktur penulisan artikel ilmiah umumnya seperti ini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya, ya. Dan nanti kita sesuaikan saja nanti sesuai dengan gaya selingkung dari jurnalnya, ya. Tetapi umumnya itu adalah strukturnya itu adalah IMRATKAR, ada introduction, ada method, result discussion, conclusion, acknowledgement, dan references, ya. Nah, lantas juga suka ada yang minta di sini tinjauan pustaka ataupun literatur review atau landasan teori, mangga itu nanti tergantung dari si jurnalnya. Yang harus kita ingat adalah kita sesuaikan template-nya, gaya selingkung, gambar dan tabelar seperti apa, kemudian masalah PON dan lain sebagainya. Nah, izinkan saya menyampaikan bagian-bagian dari struktur yang tadi. Jadi kalau untuk judul, upayakan judul itu harus singkat dan jelas. Itu judul, ya. Dan judul juga harus menarik. Biasanya kalau judulnya menarik, menjadi daya tarik pembaca untuk ingin tahu seperti apa sih ini di dalamnya, ya. Kemudian juga judul tidak boleh mengandung singkatan. Jadi kalau misalkan kita masih membuat artikel-artikel ada singkatannya, itu tolong jadi singkatannya jangan disingkat, dipanjangkan dahulu. Judul juga nggak boleh panjang-panjang. Biasanya masih ditoleransi di 3 baris. Dan ini semua terkait judul, ini biasanya suka muncul ketentuannya di gaya selingkung jurnalnya juga suka disampaikan. Sehingga poin utama yang harus kita lakukan adalah apa? Kita taati aturan main jurnal yang akan kita tuju, ya, mulai dari judul. Nah, kemudian masuk di abstrak, ya. Jadi kalau kita bicara abstrak, kita jangan terlampau ngalor ngidul istilahnya, tetapi langsung to the point saja. Kalau mau mengemukakan isu, silahkan, makanya opsional di sini saya katakan. Ya, tidak pun nggak apa-apa. Tetapi yang terpenting adalah harus muncul tujuan penelitian. Ini urutannya seperti ini. Karena kadangkala suka ada juga yang urutannya nyeclok gitu ya. Yang mana dulu disampaikan. Jadi pertama sampaikan tujuan penelitian. Kalimat pertama, tujuan penelitiannya apa, kemudian metodenya, kemudian hasil penelitiannya dan sedikit diskusinya, ya, pembahasannya juga jangan lupa, kemudian juga kesimpulan dan dampak dari riset kita. Nah, biasanya tatkala kita menyampaikan abstrak dengan seperti ini saja, ya, kata kunci dari tujuan muncul, metode muncul, hasil pembahasan, kesimpulan, itu biasanya sudah mulai kita lolos di abstrak, ya. Dan ini menjadi daya tarik sebenarnya di abstrak. Kalau kita di abstrak mampu menyajikan dengan maksimal terkait dengan riset kita, orang akan tertarik untuk lebih membaca ke dalam. Makanya poin utama ada di abstrak. Dan kemungkinan kita untuk disitasi pun akan semakin tinggi, ya, karena orang tertarik untuk membaca lebih lanjut. Nah, yang harus diperhatikan apa? 200 kata, sesuaikan dengan bentuk template-nya yang ditentukan oleh jurnal yang akan kita tuju. Lokasi juga tidak perlu detail, ya, karena akan dibahas juga nanti. Hasil olahan statistik nggak perlu muncul dalam bentuk angka, ya, tidak usah sampai 0, sekian persennya, cukup meningkat atau tidaknya saja. Nah, kemudian yang kedua, masuk di pendahuluan atau introduction. Jadi, kuncinya adalah paragraf pertama kita, ya, itu kita jelaskan saja judul kita. Kita breakdown judul dari artikel kita. Jadi, tidak usah terlampau jauh, kalau mau prolog silakan, tetapi tidak usah sampai terlalu jauh, tetapi langsung kita breakdown judul kita, dan jangan lupa juga dengan referensi. Ya, referensi jangan ketinggalan. Kemudian poin yang kedua, kalau kita sudah membreakdown judul kita, kemukakan paling tidak ini 5 penelitian terdahulu. Ini biasanya sudah menjadi standar dari jurnal.
Dan ini juga terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana tatkala asesor mengomentari akreditasinya jurnal-jurnal di Unicom, ya. Jadi penelitian terdahulu itu sangat diperhatikan oleh para asesor pun, dan ini paling tidak 5 penelitian terdahulu harus muncul di sini, kemukakan apa yang menjadi gap ataupun kelemahan penelitian yang lain tersebut. Dan tunjukkan juga sebenarnya di sini apa sih sebenarnya nilai kebaruan kita. Jadi kalau bisa ini pertama kita breakdown dulu ya judul, kedua kita kemukakan state of the art-nya, ya. 5 kita cari terlebih dahulu, karena ini juga sebenarnya kalau kita sudah riset sebelumnya ini hanya tinggal memasukkan saja di sini, ya. Nah kemudian juga kemukakan juga tujuan dan metode singkat kita di akhir paragraf biasanya di pendahuluan, dan jangan lupa sertakan referensi. Ya, ini referensi ini jangan lupa harus selalu ada. One paragraph, one reference. Nah, jadi opor ini satu paragraf, satu referensi itu jangan sampai kita lupa. Apalagi misalnya kalau kita lihat di 5 penelitian terdahulu saja kita sudah punya 5 riset. Itu sudah 5 referensi berarti, belum yang sebelumnya. Paling tidak di pendahuluan saja kita sudah punya sekitar 10 referensi, ya. Nah, kemudian masuk di metode penelitian, saya yakin Bapak Ibu juga karena risetnya sudah dilakukan, hanya kita tinggal menjelaskan saja metode yang digunakan oleh kita secara rinci dan jelas. Tuliskan secara narasi saja, ya. Bagaimana metode penelitiannya, kalau yang kuantitatif seperti apa, ataupun yang kualitatif, metodenya seperti dan lain sebagainya, tinggal disampaikan saja. Kemudian hasil dan pembahasan, nah ini juga yang sering menjadi sorotan. Kalau karena saya ada di Direktorat Jurnal, saya pelajari apa yang menjadi masukan asesor dalam akreditasi. Jadi kualitas jurnal, ya salah satunya saya lihat di situ adalah bagaimana artikel-artikel yang terbit di jurnal tersebut pada bagian hasil dan pembahasan. Ya, jadi setiap paper itu ternyata dalam bagian hasil dan pembahasan ini, pertama penyampaiannya nggak boleh bertele-tele, ya. Kemudian juga kita harus menjelaskan hasilnya, entah itu dalam bentuk gambar, entah itu dalam bentuk tabel, atau misalkan apakah itu ada misalkan dari hasil wawancara dan lain sebagainya. Dan harus dibahas, didiskusikan. Jangan dibiarkan hasil penelitian kita itu nganggur, tidak diapa-apakan, tapi harus didiskusikan, dibahas, dan kita analisis, disertai dengan referensi juga. Di tiap paragraf tatkala kita sudah menyampaikan berbagai macam hasil. Nah, nanti antara hasil penelitian, hasil dan pembahasan ini juga nanti kadang tergantung dengan style dari si jurnalnya juga. Ada yang menyatukan hasil dan pembahasan, ada yang memisahkan bagiannya. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa tatkala kita mendiskusikan harus ada referensi di tiap paragraf, one reference. Kemudian di kesimpulan, ini harus singkat, padat, jelas. Ingat lagi tujuan riset kita. Jadi tidak memunculkan ide baru, opini baru, ya. Fokus pada riset kita. Apa sih yang menjadi tujuan awal riset kita? Makanya dalam membuat kesimpulan harus singkat, padat, jelas. Buat dalam satu paragraf, ya. Umumnya diminta dalam satu paragraf, ya. Kemudian juga tidak menulis ulang abstrak, ya. Makanya saya katakan tadi bahwa fokus pada apa yang menjadi tujuan riset kita. Nah, kemudian untuk daftar pustakanya ini biasanya suka diminta minimal 10 referensi. Ya, biasanya kalau untuk proceeding ini diminta 10 referensi. Atau sesuai ketentuan jurnal yang dituju. Nah, jadi kalau jurnalnya mematok misalnya harus berapa referensi, itulah yang harus kita ikuti. Minimal asalnya berapa, tapi umumnya minimal 10 atau sesuai ketentuan jurnal. Dan yang harus kita pahami adalah kita harus mulai ya merubah kebiasaan kita dari yang asalnya sumbernya referensinya dari buku itu beralih ke jurnal. Ya, dan bisa ditelusuri secara online. Jadi 80% itu referensinya dari jurnal. Jadi kalau misalkan kita submit di jurnal nasional terakreditasi ataupun di jurnal internasional, kita dikembalikan papernya hanya gara-gara referensi, karena memang ya
Untuk jurnal nasional pun ketentuannya adalah bahwa referensi dari jurnal itu sebanyak 80% dari sumber primer. Ya, jadi kalau misalkan referensi ada 10, 8-nya itu harus dari jurnal. Dan harus dapat dipastikan bahwa pas kita klik si referensi jurnal itu nyambung ke jurnalnya. Jadi kita harus pastikan, jangan asal kita memasukkan saja. Apalagi sekarang semuanya berbasis online. Dan pastikan pula data dari referensinya lengkap. Ya. Kemudian 30%-nya dari referensi berasal dari publikasi 10 tahun terakhir. Jadi upayakan kita juga tatkala referensi dari jurnal itu kita dapatkan di tahun-tahun yang muda, ya Bapak Ibu. Dan sesuaikan dengan template. Apakah bentuknya itu misalkan style IEEE kah, atau MLA, atau APA, atau Harvard, dan lain sebagainya. Nanti tinggal ditentukan saja, dan ketika mengutipnya harus jelas ya, yang tadi saya katakan, nama, judul, penulis, halaman, volume, tahun, isu, dan ini harus jelas. Dan ini sebenarnya untuk poin yang terakhir yang ini sebenarnya sangat enak sekali kalau misalkan kita mengerjakannya dengan software untuk referensi ini ya. Misalnya pakai Mendeley ataupun EndNote ataupun Zotero, ini sangat enak sekali dan ini sangat membantu kita ya, sangat membantu kita, tidak ada yang tertinggal di dalam daftar pustaka kita karena sudah tersistem seperti itu. Nah, ini komposisi papernya. Jadi kita jangan terlampau banyak di pendahuluan, tetapi yang harus kita perbanyak adalah di hasil dan pembahasan. Ya, kemudian bagaimana kita caranya biar layak publikasi? Seperti saya katakan tadi, pelajari saja jurnal yang kita tuju. Jadi kalau kita sudah punya hasil penelitiannya, laporan penelitiannya, PR kita hanya kita pelajari jurnal yang kita tuju. Ya, ikuti gaya selingkungnya dan nikmati prosesnya. Kenapa ini harus dinikmati prosesnya? Karena aduh gitu kan pusing. Ya kalau sudah urusan dengan jurnal kadang-kala bolak-balik. Tapi itulah prosesnya harus dinikmati. Di reject ya sudah. Ya kalau diterima alhamdulillah. Dinikmati prosesnya. Dan juga etika kita sebagai penulisnya juga dipegang gitu ya. Nah, dinikmati. Jadi ya memang proses gitu ya. Kita juga harus tepat waktu ya. Kemudian juga ikuti juga arah perkembangannya seperti apa trennya. Kenapa? Karena kita juga harus melihat ya fokus and scope dari si jurnal yang kita tuju. Oh ini ke sini arahnya. Dan sekarang misalkan lagi trennya tren tentang apa. Nah itu juga bisa menjadi tips buat kita bagaimana kita mengikuti arah perkembangan kita. Naskahnya juga harus jelas ya. Kemudian juga jangan marah kalau reviewernya komentar. Itu saja ya, sebagai cara kita untuk meningkatkan mutu sebenarnya. Jadi harus legowo ya menerima saran dari Mitra Bestari. Nah, kesalahan biasanya terjadi tidak baca pedoman penulisan sehingga baru masuk sudah reject. Ya, baru masuk sudah reject. Kenapa? Pertamanya misalkan langsung out scope, langsung reject saja. Atau pas masuk cek Turnitin 30% atau misalnya 25% langsung di reject ya. Nah, kenapa? Karena jurnal kan punya aturan ya. Biasanya pas awal itu ada screening awalnya dulu. Screening awal biasanya template, Turnitin. Kalau itu sudah nggak lolos ya sudah reject biasanya seperti itu. Ya, jadi hal-hal dasar yang harus kita perhatikan itu disiapkan terlebih dahulu ya. Nah, makanya gaya selingkung jurnal tidak dipatuhi juga sama. Kemudian juga tidak mau mengubah naskah sesuai saran, ya sama juga ya. Itu sebuah kesalahan sehingga paper kita tidak diterima. Ataupun bahasa yang tidak memperhatikan aturan ataupun kaidah-kaidah ilmiah. Kalau dia misalkan jurnal berbahasa Indonesia berarti gunakan EYD. Kalau dia jurnalnya berbahasa Inggris berarti tentukan sesuaikan juga dengan tata bahasanya yang grammar yang baik. Nah, ini sekedar tips dari saya sebelum kita submit artikel pada jurnal. Jadi karena kita sekarang sudah bicara konteks publikasi artikel
pada jurnal nasional misalkan yang terakreditasi, tolong dicek dulu di sinta-ristekbrin.go.id. Itu cek dulu, kita pastikan dulu apakah betul jurnal tersebut terakreditasi, itu poin yang pertama. Jadi jangan sampai jurnal A terakreditasi Sinta 4, bener enggak? Kenapa? Karena marak dengan jurnal nasional yang abal-abal. Jadi kalau kita ngomong predator, udah bukan lagi konteks yang internasional, Bu Oni ya. Ternyata yang jurnal nasional juga sekarang sudah banyak yang ikut-ngikut ataupun pura-pura terakreditasi. Nah, makanya kita cek saja di sinta.ristekbrin.go.id. Nanti kita lihat jurnal tersebut apakah ada di sinta.ristekbrin.go.id. Nanti kita cek pula masa berlaku ataupun coverage dari jurnalnya sampai dengan kapan. Itu juga jadi bahan pertimbangan buat kita. Kalau kita ingin submit paper pada jurnal nasional terakreditasi. Jangan sampai kita submit ternyata itu jurnal tidak terakreditasi atau misalkan habis masa akreditasinya. Dan pastikan jika akan mensubmit pada jurnal terindeks Scopus, terhindar dari yang predator, kita cek dulu lah. Ya, antisipasi, cek di scopus.com, cek di Simago, cek juga masa berlakunya si indeks Scopus jurnal yang bersangkutan. Cek juga di predatorisnya, baik jurnalnya maupun publishernya, serta di discontinue Scopusnya dicek juga. Jadi biar aman, jangan jurnalnya saja yang kita cek, tapi dengan publishernya. Ini bisa kita lakukan melalui link-link ini ya, melalui ini scopus.com, Simago, atau di Predator List Journal, di Weebly, ini bisa dilihat, dan di Discontinue yang selalu diupdate ya. Nah, ini saya contohkan bagaimana dengan jurnal is the best. Ya. Jurnal is the best ini terakreditasi Sinta 4. Ya. Ini sudah jelas kenapa ini muncul di Sinta Ristekbrin. Jadi ini jurnal is the best, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa, ini bukan jurnal abal-abal. Ini benar, jurnal terakreditasi Sinta 4. Saya berikan apresiasi untuk editor in chief-nya Bu Supriyati ya. Terima kasih Bu. Nah, ini jurnal terakreditasi Sinta 4 ada di Sinta Ristekbrin ya. Nah, disinilah bagaimana kita melihat bagaimana H-index jurnalnya, kemudian juga citasi jurnalnya. Dan di sini nanti mungkin akan ada peran dari para penulis yang ada di jurnal ini untuk dapat meningkatkan citasinya. Mungkin nanti akan berkaitan dengan kebijakan editorial dari jurnal is the best-nya ya untuk masalah citasi ini. Nah, ini betul jurnalnya sudah terakreditasi Sinta 4. Nah, ini web jurnal dari is the best ya. Sekedar informasi, terutama ini untuk adik-adik mahasiswa ya. Kalau untuk para dosen, rasanya dosen Unikom sudah sangat paham dan familiar dengan OJS-nya Unikom. Jadi kalau adik-adik mahasiswa, kalau misalkan adik-adik mau mempublikasikan hasil penelitiannya di is the best ya, saya contohkannya is the best ya. Nanti banyak juga jurnal-jurnal lainnya di Unikom, semuanya itu ada 26 jurnal nasional dan ada 9 jurnal internasional. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini banyak informasi yang diberikan. Jadi kalau kita misalkan mau kirim paper di jurnalnya is the best, yang diperhatikan pertama, ini skupnya apa nih, ini dia. Ya. Jadi kalau kita nulisnya di luar skup ini ya jangan ke sini. Ya, jadi skupnya harus diperhatikan. Jangan sampai kita baru masuk sama Bu Yati sudah di-reject gitu kan. Karena ternyata yang dikirimnya itu misalkan tulisannya itu tentang fisika, misalnya begitu ya sudah langsung reject begitu masuk juga ya Bu Yati ya. Nah, jadi diperhatikan. Ya, langsung perhatikan ini. Oke, sudah memperhatikan ini skupnya kemudian juga sudah diperhatikan juga akreditasinya masih berlaku ini. Karena saya pengen target publish tahun 2 tahun yang akan datang masih berlaku misalnya seperti itu perhatikan. Ya, jangan sampai kita tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian yang harus diperhatikan apalagi? Di sini coba dicek nanti. Di sini ada author guidelines. Ya, ini harus apa? Ini harus di klik saja nanti. Tinggal diklik saja, di situ banyak
bagaimana petunjuk untuk kita sebagai penulis. Ya, is the best sudah sangat komplit ini author guidelines-nya. Jadi tinggal kita ikuti apa sih yang dipingin oleh si is the best ini. Template-nya seperti apa, ya. Itu diikuti saja. Sehingga tidak ada alasan untuk mereject di awal masuk gitu. Kalau kita sudah sesuai template-nya, kemudian juga Turnitinnya, kemudian juga hal-hal lainnya seperti misalnya apa? Halnya misalnya seperti di sini. Upayakan gunakan Mendeley untuk referensinya ya. Pakai software Mendeley. Kemudian ini artikel juga bisa di-download artikel template-nya. Ya, ini bisa di-download sudah sangat lengkap. Ini tinggal kita mengikuti saja apa yang ada di dalam jurnal is the best ini yang saya contohkan ya. Kemudian ini semua tinggal dibuka, dibaca-baca semuanya, fokus ke etika publikasinya, bagaimana proses peer review-nya, double blind review biasanya kalau di is the best itu. Kemudian juga kebijakan open access-nya. Jadi semua yang ada di di sini ini harus diperhatikan ya. Nah, yang belum silakan mulai register dari sekarang. Ya, yang belum. Nah, sekali register di sini ya, yang belum ayo register. Sekali register di sini ini akan terhubung dengan jurnal-jurnal Unicom yang lainnya. Ya, akan terhubung dengan jurnal-jurnal Unicom yang lainnya ini. Ya, registernya satu aja di sini dulu. Nah, nanti habis register nanti kan masukin password dan sebagainya, nanti bisa login. Nanti kalau misalnya punya paper yang cocok untuk jurnal is the best, monggo submit di sini. Punya paper yang cocok untuk jurnal yang teknik informatika atau apa, di mana. Yang penting register dulu, tercatat dulu sebagai calon penulis dulu lah ya, calon penulis di jurnal-jurnalnya Unicom. Nanti punya paper daripada nganggur, daripada berdebu, mending dikirim ke jurnal-jurnal yang ada di Unicom. Pelajari fokus dan skopnya. Keuntungan yang lainnya juga apa? Keuntungan yang lain juga bisa saja, misalkan Bu saya belum punya paper untuk ini, tapi saya mau baca-baca, bisa, gitu ya, baca-baca dan lain sebagainya. Mangga nanti register di is the best ya. Nah, itu terkait dengan jurnal ya. Karena waktu ini saya juga ngebut langsung di proceeding ya. Nah, proceeding sama saja sebenarnya prinsipnya dengan jurnal kalau untuk cara menulisnya. Hanya namanya proceeding ini biasanya dia masih mini riset ataupun masih proses risetnya. Dan biasanya dalam proceeding ini biasanya kita susun itu oleh panitia itu disusun ya setelah kumpulan dari papernya ini dipresentasikan ataupun dipaparkan dalam satu acara seminar yang akademis ataupun dalam sebuah konferensi entah itu nasional ataupun internasional. Nah, sekalian promosi di Unicom juga ada international conference yang namanya INCITES untuk yang bidang teknik ya. Ini sudah masuk di masa full paper besok terakhir tanggal 31 ya. Nah, ini juga outputnya adalah proceeding. Ya, outputnya adalah proceeding. Untuk aturan penulisan dan sebagainya sama, hanya bedanya biasanya hanya di jumlah halamannya lebih sedikit dan mungkin karena ini masih proses risetnya, makanya diseminarkan itu untuk mendapatkan masukan-masukan dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh proceeding kita yang sudah pernah terbit di tahun 2020 ya, proceeding dari INCITES yang terbit di IOP Conference Serial Material Science and Engineering. Nah, ini bisa terlihat proceedingnya ini sudah ada di sini ya. Ya, ini open access, ini juga bisa diakses oleh siapa saja, bisa langsung dilihat kumpulan-kumpulan dari papernya. Nah, ini referensi yang saya gunakan, demikian dari saya, Ibu Moderator. Mohon maaf ini waktunya agak kelebihan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pandi untuk pemaparannya luar biasa ya. Terutama mungkin ini kepentingan saat ini tuh bahwa kita lebih cenderung segala sesuatu itu lebih terpublikasi ilmiah ya Ibu ya.
Betul ya. Jadi artinya untuk saat ini hampir semua karya-karya baik berkaitan dengan penelitian maupun pengabdian masyarakat itu harus terpublikasi ilmiah. Nah, saya akan memberikan kesempatan dulu. Barangkali di sini ada yang ingin bertanya secara langsung dengan pihak narasumber kita saat ini. Silahkan bisa memberikan raise hand. Barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber yang pertama, Dr. Poni. Ada yang raise hand maksud saya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ini ada beberapa titipan pertanyaan ya Bu Poni ya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu nih. Baik, ada beberapa pertanyaan. Ibu bisa terlihat apa yang Terlihat. Oke, baik. Pertanyaan pertama ini ada dari Ibu Oni Widyustaning Tias menanyakan mengenai syarat utama supaya karya ilmiah ini bisa diterima di jurnal bereputasi. Nah, kira-kira seperti apa nih, Bu? Karena pasti ini PR terbesar dosen ya, Ya, bahwa betul, kita yakin. harus bisa masuk di jurnal bereputasi. Mangga Ibu, silahkan untuk langsung Baik, terima dijawab. kasih Ibu Dr. Oni. Sebenarnya ini juga apa istilahnya PR ya PR Ya. buat saya pribadi, buat kita semua. Bagaimana sih caranya biar karya ilmiah kita diterima di jurnal bereputasi, entah itu di jurnal internasional misalkan yang terindeks Scopus ataupun di jurnal nasional yang terakreditasi, misalnya seperti itu. Apalagi terakreditasinya pengen yang Sinta yang tinggi ya Bu Oni ya. Cita-cita kita itu kan ya pengen di Sinta 2, pengen di Sinta 1. Nah, dan ini juga sebenarnya bagi saya pribadi juga merupakan satu tantangan. Ya, satu tantangan bagaimana kita bisa menulis sesuai dengan apa istilahnya sesuai dengan apa sih yang diinginkan oleh si jurnal tersebut. Semakin jurnal tersebut levelnya semakin tinggi, tentunya tuntutannya pun semakin tinggi. Pengalaman saya juga sama, diterima pernah, ditolak pun sering. Ya, diterima pernah, ditolak pun sering. Tapi dari situ kita menjadi dapat satu pengalaman bahwa pertama kita sudah mengikuti dulu yang namanya gaya selingkung jurnalnya kita ikutin. Itu pasti selalu kita ikutin. Jangan sampai tidak. Kenapa? Karena di awal kita submit, screening awal itu dari situ. Jangan sampai kita di-reject di awal. Jadi kalau di-reject di awal, wah itu berarti kita belum masuk ke konten sudah di-reject ya. Nah berarti pertama pelajari si jurnal tersebut. Ya, pelajari si jurnal tersebut, gaya selingkungnya seperti apa, template-nya seperti apa, itu yang teknis-teknisnya ya. Kemudian fokus and scope-nya seperti apa, karena kadang-kala ada ilmu-ilmu yang sedikit banci, ya, saya katakan sedikit banci. Seperti memper ke jurnal ini, ternyata setelah direview, ya, setelah direview oleh editor pada screening awal, ternyata, oh ini kurang pas, ini lebih tidak pas di sini. Makanya kita harus betul-betul pelajari apa yang menjadi fokus and scope jurnalnya itu. Dan sekedar tips juga, boleh saja tatkala kita sudah masuk di level jurnal nasionalnya yang Sintanya tinggi ataupun di Scopus yang kianya tinggi, kita pelajari juga, kita baca-baca saja. Ya kalau saya sih biasanya coba baca-baca seperti apa sih sebenarnya apa namanya paper-paper yang terbit di mereka tersebut, apalagi yang Scopusnya sudah tinggi ataupun yang nasional terakreditasi Sintanya sudah di level 1 ataupun level 2. Karena kebanyakan di situ sudah bukan lagi yang dipermasalahkannya adalah template gaya selingkung ataupun misalkan pakai Mendeley Zotero enggaknya, tetapi mereka sudah masuk di substansi. Nah, biasanya di mana tempatnya? Ini di hasil dan pembahasan di situ yang sangat krusial, Sudah masuk hasil peer review mereka itu sudah sangat mendetail dan sangat spesifik, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Dan saya juga pernah mengalami, oh ternyata ini sudah ditentukan semuanya sudah sama, ternyata masuk di substansi yang mana apa istilahnya belum sesuai harapan si reviewer. Makanya kita harus bisa mencerna apa sih sebenarnya yang diinginkan ataupun masukan-masukan dari reviewer itu. Makanya jangan ogah menerima masukan dan itu harus dibentukkan. Itu Bu Oni, itu sekedar sharing pengalaman saja karena saya juga pernah cintanya ditolak juga di jurnal gitu. Jadi semakin tinggi tuh gengsinya semakin tinggi. Ya seperti is the best juga ya Bu Yati ya, semakin kesini kan banyak nolak gitu kan, gitu kan. Nah, karena sudah yang semakin tidak sesuai naik, gitu kan, standarnya sudah semakin naik standarnya. Jadi kalau asalnya bisa kita cukup dengan pembahasannya seperti ini, nah sudah semakin tinggi pembahasan juga harus semakin lebih analisisnya harus semakin lebih tajam, referensinya juga semakin lebih up to date dan lain sebagainya. Ini pembelajaran sebenarnya ya, harus sering dilatih makanya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Oni. Baik, terima kasih Bu Oni untuk pertanyaannya dan jawabannya Dr. Poni. Baik, berikutnya ada pertanyaan kedua di sini Pak Rio Yunanto menanyakan perbedaan Ibu jurnal penelitian dan pengabdian nih, sesuai dengan tema kita saat ini ya, di mana jurnal pengabdian sepertinya tujuannya bukan untuk melihat keilmuan terbaru ya, tapi mungkin di sini cenderung ke implementasi dari keilmuan yang kita miliki. Nah, silahkan bagaimana Dr. Poni untuk menyikapinya. Ya baik, nanti jurnal pengabdian ada yang spesialisnya ya Bu Dr. Lia ya. Jadi kalau dari jurnal penelitian dan jurnal pengabdian ya, kita sudah bisa membedakan kalau jurnal yang isinya seperti is the best ini adalah hasil-hasil dari riset ya, berarti ini adalah artikel-artikel yang memang dipublikasikan hasil dari riset. Kalau jurnal pengabdian berarti kan artikelnya itu yang dipublikasikan dari hasil pengabdian. Makanya perbedaan mendasarnya itu kalau kita lihat dari susunan struktur penulisannya juga akan ada sedikit perbedaan ya antara jurnal penelitian dengan jurnal pengabdian. Kenapa? Karena tadi seperti Bu moderator katakan juga di pengabdiannya lebih kepada implementasi, sehingga pada metodenya, metode pelaksanaannya ini lebih kepada bagaimana implementasi dari Abdimas ini ataupun pengabdian masyarakat. Nah ini nanti untuk jurnal-jurnal pengabdian melalui divisi DP2M ya, divisi pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, saya sudah memberikan juga list jurnal-jurnal pengabdian yang bisa menjadi sarana ya Bapak Ibu serta mahasiswa untuk mempublikasikan hasil-hasil dari pengabdian masyarakatnya. Itu jurnal-jurnal terakreditasinya banyak sekali, ratusan ya, itu melalui DP2M ya. Saya share-nya karena berkaitan dengan aktivitas pengabdian di DP2M. Itu Pak Rio dari saya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Poni untuk penyampaian berkaitan dengan jawabannya, begitu juga dengan Pak Rio. Pertanyaan ketiga Ibu ini dari Pak Doni Waluyo Firdaus ini, tip and tricks yang harus dipersiapkan bisa tembus jurnal Q3, Q2 dan Q1. Ini semua dosen ini harapannya Bu. Berat ini Bapak ya. Cita-cita semua. Silakan, cita-cita kita semua ya Pak Doni ya. Saya juga pengen ke Q1 nih. Nyoba di reject ya, awas diri akhirnya di situ, tapi nggak apa-apa, coba aja Pak, coba. Kalau saya sih prinsipnya nyobain, kalau pas di reject kita justru disitu dapat ilmu, oh di rejectnya itu kenapa gitu kan ya. Semua sudah kita sesuaikan dengan keinginan hal-hal teknisnya, tetapi ternyata di reject ya. Biasanya kalau sudah masuk reject di sini yang terakhir itu biasanya sudah masuk di substansi Pak, ya sudah masuk di substansi, karena kalau misalkan saya percaya ya kita semua di sini kalau untuk template dan lain sebagainya, gaya selingkung jurnalnya itu sudah kita pelajari ya, harus seperti apanya kita ikutin semuanya, karena dosen-dosen serta mahasiswa Unikom sudah terbiasa dengan Insides Ecobase ya, sudah terbiasa dengan template dan lain sebagainya, yang kayak gitu-gitu sudah kita ikuti. Nah tinggal bagaimana kita bisa tembus. Nah ini biasanya permasalahannya
yang sering terjadi itu adalah sudah masuk di konten di substansinya. Ya, berarti ini sudah masuk di ranah keilmuannya. Bagaimana kita melakukan ataupun menyampaikan result and discussion kita. Nah, komentarnya sudah masuk di situ. Atau kadang-kala juga di metode juga kalau misalkan ada hal-hal kecil yang memang tidak tersampaikan dengan jelas juga kadang-kala ini juga menjadi sebuah hambatan. Tetapi umumnya seringnya adalah terjadinya di hasil dan pembahasan. Makanya tadi saya katakan di awal saya paparkan bahwa akreditasi jurnal saja, ya, misalkan jurnal A, kenapa dia bisa ada di Sinta 2? Kenapa jurnal B ada di Sinta 3 dan Sinta 4 dan seterusnya? Itu salah satunya yang jadi PR beratnya editor in chief jurnal-jurnal kita itu adalah di bab research and discussion. Ya, kalau di bab introduction, saya yakin jurnal-jurnal Unikom sudah mulai mengadopsi apa yang menjadi standar jurnal. Seperti misalkan saya katakan tadi kan, harus ada state of the art dan sebagainya itu sudah diadopsi. Tetapi tatkala sudah masuk di research and discussion, disinilah PR-nya adalah bagaimana kita juga mendapatkan reviewer yang memang berkualitas untuk di bidang ilmu si artikel yang dikirim tersebut. Nah, kalau sudah yang mereviewnya yang betul-betul paham, yang betul-betul misalnya track record publikasinya tentang hal yang bersangkutan, pasti dia pada saat mereview artikel tersebut akan sangat spesifik, detail, ya, dan besok banyak permintaannya dan sebagainya. Nah, jadi kuncinya adalah ikuti semua ketentuan ataupun masukan dari reviewer. Triknya apa? Banyak doa mah sudah jelas ya Pak Doni ya. Kalau banyak doa mah, dan trik selanjutnya tentunya karena biasanya PR-nya itu adalah di result and discussion, disitulah yang menjadi PR besar kita harus mampu menyajikan analisis ataupun diskusinya dengan lebih maksimal disertai dengan berbagai referensi. Sama bukan Pak Doni saja, sama saya juga ya, karena ini kita mau ke Q1, Q2 ini luar biasa ya. Sulitnya ya Bu Yati ya. Ya. Baik. Itu Pak Doni dari saya ya. Ya. Bu. Mangga Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Saya menyambung pertanyaan dari Pak Doni nih Bu. Saya tertarik berkaitan dengan Q1, Q2, Q3. Kebetulan ini adalah salah satu target ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu idealnya itu kalau artikel kita direview oleh pihak misalnya reviewer dari editor Open Journal System ya Bu ya. Nah, itu idealnya itu berapa sih Bu reviewer yang harus dilakukan gitu? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan gaya etika penulisan untuk penulis sendiri ya Bu. Ada nggak sih kriteria syarat misalnya maksimal itu penulis di situ tuh tidak boleh lebih dari berapa orang misalnya. Karena kebetulan biasanya hasil riset maupun hasil pengabdian itu tidak dilakukan oleh satu orang. Misalnya berlima, nah seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ini Bu Poni? Ya. Baik Bu Yati, jadi kalau misalkan yang pertama terkait dengan etika ya Bu Yati ya tadi ya? Betul. Ya, terkait dengan etika penulisannya. Nah, kemudian yang kedua terkait apa Bu Yati tadi? Jumlah reviewer. Ya, idealnya ya. Jumlah reviewer yang ya, mereview artikel kita. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan berapa sih idealnya reviewer yang mereview paper kita? Yang internasional ya Bu. Yang karena internasional kalau ya. Betul, karena nasional itu setahu saya kalau Sinta 4 ke bawah itu adalah Sinta 3 ke bawah itu betul ya Bu ya, 2 ya reviewernya. Sedangkan Sinta 1 dan Sinta 2 itu 4 reviewer ya, setahu saya itu Bu. Tapi kalau yang internasional ini berapa ya Bu? Nah itu. Nah, biasanya kalau untuk jurnal-jurnal internasional ya, kalau misalkan kita lihat dari berbagai jurnal internasional itu memang bervariasi Bu. Kadang kalau Ibu misalnya pernah menemukan yang 4, ya kadang juga ada yang 2 Bu. Ya jadi tergantung sebenarnya balik lagi, tergantung kepada kebijakan dari si jurnalnya sendiri. Sama halnya saja dengan jurnal nasional kita ya, yang Sinta juga. Betul. Kita punya kebijakan misalkan
kalau misalkan kita lihat dari masukan dari aturannya Dikti itu, misalkan kita itu minimal harus ada 2 reviewer, ya 2 reviewer itu minimalnya harus ada 2 reviewer. Tapi ternyata toh di tengah lapangan ya, ternyata yang mereview itu misalkan 1 ya, walaupun sama-sama teratasi, tapi kan itu kan cintanya cinta bawah ya Bu ya, cintanya cinta bawah ya, cintanya cinta bawah. Tapi paling tidak kebijakan si jurnal ataupun terskopus tidaknya jurnal ataupun tersintanya jurnal atau tidak, reviewer adalah salah satu indikatornya, Bu. Ya, salah satu indikatornya yang akan memberikan scoring tertinggi dari si nilai akreditasi jurnal kalau di nasional ataupun misalkan terindeksnya dia di Scopus ataupun di DOAJ. Sehingga tidak ada batasan secara resmi ya, berapa sih minimalnya. Tetapi biasanya jurnal-jurnal yang sudah bereputasi, dia tidak akan pasang di 1 reviewer, tetapi minimal di 2 reviewer. Minimalnya di 2 reviewer. Karena akan membandingkan nanti masukan 1 dan masukan lainnya. Termasuk kita saja di Unikom, sudah mulai ke arah 2 reviewer yang sudah mau menuju di Sinta 2, Sinta 1. Nah, kemudian terkait dengan penulis, ya. Ada yang bilang penulisnya itu boleh 2, ada yang boleh 3, ataupun misalkan boleh enggak ini 5. Nah, ini balik lagi biasanya. Ya, balik lagi ke kebijakan jurnalnya. Ya, karena bagaimanapun juga tatkala kita bicara riset, ini kan bicaranya tim ya Bu ya. Bicaranya tim. Betul. Nah, ada sebagian jurnal yang memang membebaskan berapa jumlahnya. Ya, berapa jumlahnya. Jadi bisa pernah saya melihat ada sebuah jurnal yang sampai ada 7 penulis ngejejer aja. Gitu ya. 7 penulis ya, Bu. Ya, ngejejer ada, itu seperti itu ya. Ngejejer aja ya. Kalau dipakai PAK itu yang 40%-nya dibagi 6 itu. 40% dibagi, betul-betul. Ya. Tetapi ada juga yang misalkan ada patokan misalnya maksimal di 4 atau 5, ada di juga. 5 gitu. Betul. Jadi yang terpenting adalah kita lihat apa sih yang menjadi ketentuan itu saja sih sebenarnya. Biar screening awal kita aman, itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin ada tips yang untuk biar menyemangati Bu para tim dosen maupun mahasiswa di sini untuk melakukan hasil risetnya dengan cara publikasi. Silakan Bu Poni terakhir ini. Aduh, tips ya. Tips buat saya juga sebenarnya, tips buat semuanya ya. Berarti yang pertama apa sih? Sebenarnya yang pertamanya itu kita harus memiliki motivasi yang kuat dulu. Ya, apalagi dengan kesibukan Bapak Ibu semuanya ya. Saya yakin ini waduh susah membagi waktunya. Punya motivasi yang kuat, kemudian juga kita harus meluangkan waktu. Ya, harus meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu dan fokus ya, meluangkan waktu dan fokus. Jadi kalau misalkan dengan kondisi kita yang dengan kesibukannya ya tidak bisa nyambil ke sana ke sini, yang memang harus fokus, misalkan start kapan, harus selesai kapan, niat ya, ujung-ujungnya niat yang kuat. Itu saja Bu Yati dari saya. Baik, terima kasih Bu Pani untuk pemaparannya luar biasa ya. Begitu juga tips and tricksnya. Bisa saya simpulkan berarti hasil riset berkaitan dengan hal karya terpenting untuk mahasiswa maupun sebagai profesi seorang dosen adalah dengan mempublikasikan hasil riset ilmiahnya adalah baik di jurnal ataupun proceeding yang bereputasi, baik terakreditasi secara nasional maupun terindeks Scopus di kancah internasional. Jadi itu hal yang sangat penting bagi kita semua ya untuk menyiapkan, karena itu PR terbesar kita. Baik, kasih aplaus dulu untuk narasumber kita yang pertama yang sudah luar biasa memaparkan ilmunya. Baik, terima kasih. Nah, kita akan memasuki ke narasumber kita yang kedua. Di sini ada dekan kita yang luar biasa. Ini di bidang pengabdian masyarakatnya ya. Itu udah dibandingkan kita semua jauh lah ya Bu. Selamat pagi Bu Dr. Lia. Apa kabar Ibu, sehat? Pagi Bu Yati, terima kasih undangannya. Malu sebenarnya karena sebenarnya udah ada Pak Wendy, harusnya Pak Wendy. Kita butuh pengalamannya dari Bu Deka. Baik, saya akan membacakan CV beliau ya. Di sini luar biasa publikasinya, beliau sudah citasi 3, H-Index 1 dan publikasinya sebanyak 31 ya.
Dan di sini untuk keseluruhannya publikasinya total ada 32 publikasi dengan H-index 1 dan citasinya adalah 3. Beberapa berkaitan dengan publikasi yang sudah dipublikasikan dari tahun 98 sampai 2020, ini pengalamannya luar biasa ya. Yang pertama di Journal of Engineering Science ya, di sini ada Proceeding, International Conference, Jurnal Fisika dan Jurnal Fisik Indonesian Community Service ya. Di sini ada juga beberapa yang di Proceeding ya. Berikut juga ada manuskrip dari Publish 31 dengan judul-judulnya berkaitan dengan ini desa wisata ya. Terus di sini ada agriculture sector, di sini ada juga penyediaan tempat pemakaman umum. Waduh, Ibu sampai sedetail ini ya, luar biasa ya. Ada dampak konversi lahan pertanian ya. Juga berkaitan pengembangan lebih banyak ke agrowisata, terutama pembangunan wisata yang ada di daerah-daerah ya. Berikutnya di sini juga berkaitan dengan terakhir ini yang mungkin yang udah lama ya Bu ini yang berkaitan land use change modeling ya, beberapa modelnya. Itu luar biasa, kebanyakan publish-nya di baik jurnal nasional maupun jurnal di proceeding internasional dan jurnal internasional pun. Nah, baik untuk pemaparan berkaitan dengan strategi publikasi berkaitan dengan hasil pengabdian masyarakat akan dipaparkan lebih detailnya dan lebih jelasnya oleh Dr. Lia Warlina. Kami persilahkan. Langsung Bu Yati. Iya Ibu, bisa Saya dibantu share oke. screen-nya dari Ibu atau dari kami? Saya aja biar. Baik, Mangga, silakan. Oh, salah ya, saya salah. Harusnya yang mana? Ini. Nah, sudah kelihatan Bu Yati? Sudah Ibu, sudah jelas Ibu. Oke. Oke. Terima kasih Bu Oni, Bu Yati, Bapak Ibu dosen komputerisasi akuntansi. Sebenarnya saya malu ya, ini saya nulisnya dosen aja dari pengabdian, tapi nggak apa-apa karena saya mantan terindahnya LPPM. Betul. Jadi izinkan saya ini kok sebentar, ini slide sense, maaf sebentar. Oke. Jadi izinkan saya ingin berbagi sama seperti Bu Poni untuk mempublikasikan artikel di jurnal pengabdian kepada masyarakat ya. Pengabdian masyarakat agak jarang, nggak sesering penelitian yang wajib dipublikasikan gitu ya. Jadi sebelum mulai ke artikelnya, sebaiknya kita tahu dulu pengabdian pada masyarakat itu apa sebenarnya ya. Karena konsepnya kadang-kadang agak salah ya. Jadi pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan ilmiah terencana sivitas akademika perguruan tinggi dalam membangun peradaban masyarakat ya. Jadi masyarakat lebih beradab, berketerampilan sains, teknologi dan seni ya berbasis kepakaran individu atau kelompok gitu. Kemudian prinsip dasar dalam pengabdian masyarakat itu harus berbasis riset. Kemudian berbasis kewilayahan, berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat. Kemudian bersinergi, multidisiplin,
dan bermitra. Kemudian kegiatannya terstruktur, target luaran jelas, dan dapat diukur. Kemudian berkelanjutan, tuntas, dan bermakna. Jadi kalau dilihat dari tahapannya seperti ini ya. Jadi pertama itu kalau pengabdian harus ada permasalahan dulu. Jadi yang pertama analisis situasi dan permasalahan. Kemudian dengan ada permasalahan kita memberikan solusi dengan melakukan implementasi. Solusinya bisa sosialisasi, bisa pelatihan, bisa introduksi teknologi, bisa pembuatan TTG ya, teknologi tepat guna dengan ipteks yang diberikan ya, itu alat, kemudian metode dan teknologi. Caranya bisa dengan pendampingan ya. Untuk pemberian ini diberikan penyusunan panduan ya, sehingga kita bisa melakukan evaluasi untuk keberlanjutan kegiatan tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat di Simlit ABA sebenarnya skim pengabdian masyarakat itu ada yang program monotahun dan program multitahun ya. Jadi program yang monotahun itu atau hanya diberikan hibahnya 1 tahun yang disebut dengan PKM atau program kemitraan masyarakat. Dahulu namanya ipteks bagi masyarakat. Sekarang dirubah namanya dengan program kemitraan masyarakat ya. Nah, untuk yang universitasnya masih binaan ya, atau di pengabdian itu istilahnya bukan binaan, namanya belum masuk klaster ya, masih kurang memuaskan, itu diberikan program kemitraan masyarakat stimulus. Kalau di penelitian mungkin satu level dengan PDP ya, penelitian dosen pemula. Nah, kalau di pengabdian itu namanya program kemitraan masyarakat stimulus ya. Oke. Maaf, ini slide-nya berubah sendiri ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi di sini nih. Tadi baru mulai di sini. Oke. Nah, jadi yang program kemitraan masyarakat stimulus ini selevel kalau di penelitian PDP. Nah, kalau program multitahun itu macam-macam ya. Kalau dulu banyak ada IBIKK dan sebagainya, sekarang rubah menjadi namanya seperti ini. Ada program, kalau dulu namanya desa binaan, sekarang namanya menjadi desa mitra. Ya. Kemudian yang IBIKK namanya menjadi PPUPK gitu ya. Kalau kewirausahaan tetap. Nah, ada lagi karena kita sudah di klaster sangat memuaskan, kita bisa ikut di program pengabdian kepada masyarakat unggulan. Ya, jadi ada yang timnya Bu Yati ini yang sekarang sudah tahun ketiga kalau tidak salah. Memperoleh Tahun kedua, Bu Lia. Tahun kedua, tahun depan ya ketiga ya. Iya, betul. Tahun depan, tahun ketiga, oke. Itu ya. Jadi banyak skim seperti itu. Nah, sekarang tujuan dari pengabdian masyarakat adalah ada 3 ya. Yang pertama, mengembangkan masyarakat mandiri secara ekonomi dan sosial. Kemudian membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan. Kemudian meningkatkan keterampilan masyarakat ya, bisa dari soft skill ataupun hard skill. Jadi ini tujuannya harus dicapai. Jadi di artikelnya nanti harus ada salah satu dari 3 ini. Nah, luaran dari pengabdian masyarakat ini adalah satu artikel ilmiah ya, yang akan kita bahas selanjutnya ya. Bisa di jurnal atau di proceeding. Kemudian satu artikel. Jadi ini luaran wajib dari hibah ya maksud saya. Jadi artikel di jurnal atau proceeding, kemudian artikel di media massa, kemudian video, kemudian ini luarannya berupa peningkatan keberdayaan. Jadi bagaimana yang 3 tadi bisa dipenuhi ya.
kemudian luaran luaran tambahan dari yang 3 ini gitu. Contoh adalah luaran proceeding yang saya, Bu Sufaatin dan Bu Yati ya, kita pernah memasukkan hasil IBM tahun 2016 ya ke proceeding terindeks katanya waktu itu janjinya terindeks Scopus, ternyata tidak ya ternyata. Jadi Cypress itu bilangnya UPI itu bilangnya bahwa Cypress itu terindeks Scopus tapi ternyata tidak terindeks apapun gitu. Jadi nggak masalah, yang penting kita sudah mencoba dan ini ada di Cypress ya. Publikasi. Terpublikasi di hasil proceeding internasional. Nah, yang tadi juga ada di CV saya, itu sebenarnya CV-nya yang saya download dari Web of Science. Jadi berdasarkan Web of Science, H-index saya masih 1 ya, artikel yang dari Web of Science. Dan kemudian si jurnal ICOMC ini sudah masuk, bisa dimasukkan ke Web of Science karena ada DOI-nya ya. Jadi kalau artikel-artikel yang ada DOI-nya, itu bisa kita tarik untuk menjadi ada di CV kita di Web of Science gitu. Jadi ini waktu pengabdian prodi PWK ke Desa Paku Alam. Ini dari sebenarnya inisiasinya dari prodi IF ya yang mengajak kita ke Desa Paku Alam. Jadi kita tahu dan kita bisa melakukan pengabdian ke sana gitu. Kemudian nah ini ke intinya yang tugas saya dari Bu Yati dan tim dan Bu Oni ini untuk menjelaskan strategi penulisan artikel untuk ICOMC ya. Jadi sebenarnya cita-citanya gitu ya. Ini kenapa menggunakan judul bahasa Inggris? Karena pada suatu hari nanti, pada suatu saat ini mau menjadi jurnal internasional untuk pengabdian masyarakat gitu. Jadi saya berikan namanya Indonesian Community Service and Empowerment. Ini komnya tuh sebenarnya kecil ya, Community Service and Empowerment. Jadi pemberdayaan dan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Indonesia gitu. Seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana strateginya untuk masuk ke jurnal pengabdian? Yang pertama ya sederhana. Jadi karena menurut Bu Yati ini adalah seminar untuk mahasiswa juga. Jadi saya perlahan-lahan menjelaskan bagaimana yang pertama masuk dulu ke OJS ya. OJS-nya ini ya. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga kalau untuk jurnal penelitian sama juga untuk pengabdian pertama masuk kemudian pelajari isinya. Terutama pada fokus and scope-nya. Kemudian lihat contoh artikel yang ditulis. Kemudian download template untuk artikel, pelajari ketentuan penulisan, dan register. Register dulu supaya selanjutnya kita bisa login ya untuk submit ya, submit. Nah, kemudian tulis artikel pengabdian masyarakat sesuai dengan template. Nah, untuk struktur dari ICOMC itu abstrak ya. Ada abstrak dan abstrak. Jadi dalam bahasa Inggris dan Indonesia maksimal 300 kata. Kemudian ada pendahuluan, ada metode pelaksanaan. Kalau di jurnal penelitian kan research method, kalau di sini metode pelaksanaan. Kemudian hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Saya pakai IEEE format karena dari pertama saya nulis jurnal itu berkenalannya dengan IEEE, jadi enak gitu menggunakannya. Padahal saya bukan orang elektro atau bukan informatika, tapi senang saja menggunakan itu. Jadi waktu mau menyusun jurnal ini, saya minta untuk daftar pustakanya based on IEEE format. Nah, di pendahuluan isinya adalah latar belakang pelaksanaan kegiatan
dengan merujuk pada jurnal, proceeding, buku atau sumber pustaka tervalidasi. Jadi analisis permasalahannya harus juga merujuk pada, jadi permasalahannya real, tetapi ada rujukan gitu ya, rujukannya bisa artikel jurnal, artikel proceeding atau sumber pustaka. Nah, jangan lupa juga citasi dengan IEEE format. Nah, yang membedakan jurnal pengabdian dan jurnal penelitian adalah ini. Tadi pertanyaan dari Pak Rio kalau tidak salah, yaitu di metode pelaksanaan. Ya, betul ya Bu Yati, tadi pertanyaan Pak Rio ya. Jadi Betul, Bu Lia. kalau di penelitian itu metode riset atau research method, kalau di pengabdian itu metode pelaksanaan. Pelaksanaan pengabdiannya seperti apa gitu ya. Jadi lokasinya di mana, waktunya kapan, berapa lama, pesertanya siapa, mitranya siapa, kemudian kegiatannya apa, pengabdian, jadi pemberdayaan, pendampingan, dan sebagainya. Kemudian metode pelaksanaannya itu dari lokasi ada peta lokasinya, kemudian ada foto kegiatan, ada tabel, misalnya pesertanya si A, si B, umurnya segini, kemudian ada grafik-grafik untuk yang lainnya. Kemudian pada metode pelaksanaan ini dijelaskan pula kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana dan peserta mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian, serta bagaimana cara mengevaluasi. Jadi tidak hanya foto, tapi cara evaluasinya bagaimana. Jadi misalnya kalau pemberdayaan berarti yang waktu sebelum berdaya itu seperti apa, setelah berdayanya seperti apa. Jadi tingkat keberdayaannya, level yang dimaksud berdaya itu seperti apa. Ini untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan. Gitu. Nah, hasil dan pembahasan juga dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, foto, disertai dengan penjelasan. Nah, di dalam penulisan atau penyajian gambar dan tabel, itu harus dilihat aturannya. Ya, di template dilihat aturannya seperti apa. Kemudian untuk ICOMC sendiri, jumlah halaman maksimalnya 8 halaman dengan double column. Ya. Untuk kesimpulan ini berisi teks, paragraf atau narasi, dan tidak diperkenankan adanya gambar dan tabel. Jadi kesimpulannya narasi saja. Jadi bagaimana kegiatan dilaksanakan, pelaksanaannya bagaimana, pesertanya siapa saja, dan hasil yang dicapainya seperti apa. Kemudian hasil juga yang dicapai juga bisa keberhasilan dan kendala yang dihadapi serta bagaimana mengatasi kendala gitu ya. Kemudian ucapan terima kasih. Ini bersifat opsional, boleh dihilangkan, tapi sarannya ini harusnya ada ya. Sebenarnya maksudnya saran dari saya itu sebaiknya ucapan terima kasih itu ada, karena pengabdian pasti banyak pihak yang berkontribusi, entah di misalnya kita ke desa-desanya, masyarakatnya, dan sebagainya. Jadi ucapan terima kasih itu penting. Nah, daftar pustaka karena IEEE ini bentuknya seperti ini ya. Kalau buku, kalau jurnal, kemudian kalau jurnal yang di internet seperti ini, seperti itu. Jadi selamat menulis artikel untuk jurnal ICOMC, silakan. Gitu ya. Sederhana ya dari saya, tidak serumit dari yang dari Bu Pon ya, karena pengabdian itu lebih ke kalau pengabdiannya sudah ada, hasilnya sudah ada, tinggal dituangkan menjadi tulisan. Kalau saya bandingkan ya, kalau kita buat analogi,
Kalau menulis artikel untuk jurnal hasil penelitian itu seperti membuat laporan mahasiswa membuat laporan tugas akhir. Sementara kalau pengabdian seperti membuat laporan kerja praktek gitu. Ya, kalau untuk mahasiswa. Jadi kalau kerja praktik kan apa yang mahasiswa lakukan, buat aja laporannya gitu. Kapan dilakukannya, siapa pesertanya, sama di kerja praktik juga. Di mana kerja praktiknya, apa yang dilakukan. Jadi tidak ada state of the art yang harus teori-teori yang canggih, tetapi apa yang dilakukan, bagaimana hasilnya, kemudian apa kendalanya, sama kan di kerja praktik juga, apa kendalanya mahasiswa melakukan kerja praktik. Biasanya mahasiswa, kami belum diajari Bu, katanya yang gini-gini, belum diajari atau dia nggak masuk waktu kita ajarkan tentang hal itu, ya, seperti itu. Jadi sederhana ya Bu Yati, dan saya juga ingin mengucapkan selamat ya, karena Prodi akan membuat jurnal pengabdian. Wah, luar biasa, top pokoknya ya. Jadi namanya apa tadi? Abdi Kamsi. Abdi Kamsi. Itu kalau bahasa Cina, Kamsia itu sebenarnya terima kasih ya. Jadi kan bahasa Cina itu ada dua ya. Ada yang Xie gitu Bu. Xie itu Hokkien, Mandarin, Hokkien, Iya, betul. Kamsia gitu. Makanya nggak salah nih Kamsia namanya. Jadi kalau bahasa Hokkien ya, Hokkien itu terima kasih. Jadi Abdi, saya mengucapkan terima kasih. Sudah mengabdi ya, Bu. Abdi kan saya bahasa Sunda. Abdi Kamsia, iya. Iya, Abdi Kamsia. Jadi pas saya dengar tadi kok antara Sunda dan Cina gitu. Gitu ya. Sunda lahirnya di Bandung, Bu. Di Pati Ukur. Oke. Mangga itu saya mah ngebut aja ya, nggak lama-lama, cuman berapa menit. Karena pada sudah jago sebenarnya hanya ini untuk mahasiswa aja. Jadi bagaimana cara masuk ke jurnal pengabdian dan bagaimana menuliskannya, seperti itu. Gitu aja Bu Yati, mangga. Terima kasih Bu Lia untuk pemaparannya, luar biasa ya. Kita jadi menambah ilmu kembali. Untuk sesi tanya jawab ini saya akan berikan untuk berikutnya adalah pembagian tugas dengan partner saya. Silahkan kepada Apriani Putri Purvini SKMNT untuk berkaitan moderator berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Baik, terima kasih Bu Supriyati atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih kepada Dr. Lia Wardina IR MSI atas pemaparan materinya. Tadi Ibu sudah memaparkan bahwa pengabdian itu mulai dari analisis situasi dan permasalahan ya Bu ya. Kemudian diberikan solusi berupa implementasi produk, hasil penelitian ataupun bentuknya pendampingan. Terus kemudian yang menjadi pembeda antara artikel penelitian pengabdian yaitu dalam metode pelaksanaannya. Mungkin itu ya Bu ya yang bisa saya simpulkan. Betul. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari audien, dari peserta. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan masih diberi kesempatan. Baik, pertanyaannya dari Ibu Oni. Sebentar, saya izin share screen. Pertanyaannya adalah dari Dr. Oni Widyostari Nintias, SMMC AKCE, apakah jika kita menjadi tenaga ahli, hasil pekerjaan kita dapat digunakan sebagai artikel jurnal pengabdian, Bu? Mungkin itu pertanyaan pertama. Enggak, silakan Bu Lia. Waduh, pertanyaannya kok susah ya, Boni. Gini, sebenarnya tadi balik lagi ke artikel pengabdian. Artikel pengabdian itu kan tadi strukturnya selalu ada permasalahan, kemudian permasalahan dari mitra ya. Kan tenaga ahli kan berarti kita membantu mitra kan, betul ya? Mitranya itu siapa, kemudian bagaimana cara kita membantu, apakah pendampingan atau pelayanan ya. Kemudian metode pelaksanaannya. Nah, gitu. Sebenarnya
tenaga ahli sangat mungkin untuk menjadi artikel di jurnal pengabdian kepada masyarakat. Dengan syarat tentu saja si mitra ya yang memberikan pekerjaan kepada kita itu mengizinkan. Dan kalau boleh dilihat sebenarnya jurnal kita yang pertama itu nomor 1 ya yang e-commerce itu sebenarnya ada Bu Tri enggak ya? Ada Bu Tri itu sebagai tenaga ahli. Bu Tri ya, Tri Elektro. Dia menjadi tenaga ahli membangun, lupa lagi saya apa. Pokoknya sebagai tenaga ahli bersama Bu Vita kalau tidak salah dia membantu sebuah institusi untuk melakukan pendampingan pekerjaan apa. Saya lupa apa PLN apa ya. Bu Tri ada nggak ya di sini? Jadi sebenarnya sangat mungkin sekali gitu. Yang di nomor 2 itu dari ini kalau tidak salah dari PWK bagaimana membantu pengembangan wilayah di suatu kabupaten itu sangat bisa gitu. Sangat bisa ya Bu Oni, sok mangga silakan buat sebanyak-banyaknya. Karena Bu Oni banyak sebagai tenaga ahli kan, jadi artikel PKM-nya sebenarnya bisa banyak. Mangga silakan. Terima kasih Bu. Sudah menjawab ya? Sudah. Ya. Terima kasih Bu Lia dan Bu Oni atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Heri Dwianto. Kalau hasil pelatihan dan pendampingan yang kita lakukan ternyata setelah kita evaluasi tidak sesuai dengan harapan waktu proposal yang kita ajukan, apakah menjadi masalah ke depannya atau melanggar ketentuan? Nah, mana pertanyaannya? Nggak kelihatan. Klik dulu mungkin Bu Putih. Oke, sebentar. Sebentar, Bu. Oke. Ini pertanyaannya, Bu. Oke. Pertanyaannya, hasil pelatihan dan pendampingan yang kita lakukan ternyata setelah kita evaluasi tidak sesuai dengan harapan waktu proposal yang kita ajukan. Apakah menjadi masalah? Nah, ini proposalnya apakah proposal hibah atau proposal pengabdiannya internal? Yang dimaksud adalah proposal hibah pengabdian, Bu. Sebenarnya untuk dua-duanya sama ya, maksudnya karena pengabdian ini lebih dinamis ya dibanding penelitian. Kalau penelitian biasanya lebih statis. Kalau pengabdian itu misalnya kita mengajukan proposal dengan solusi dengan permasalahan seperti ini. Kalau hibah kan baru beberapa bulan kemudian kita melakukan ternyata solusinya sekarang sudah diatasi gitu. Bisa juga ataupun pelatihannya misalnya dan pendampingannya kalau ini kita evaluasi tidak sesuai dengan harapan waktu proposal, sebenarnya bisa nggak masalah dengan proposal, yang penting hasil pelatihannya pendampingannya bermanfaat buat masyarakat tidak gitu. Jadi pelatihan untuk meningkatkan skill masyarakat, pendampingan untuk memperbaiki kinerja institusi gitu. Itu harus ada gitu perubahan. Nah, kalau perbedaannya dengan proposal, misalnya waktu itu pelatihannya tentang A, sekarang karena si A tentang topik A itu mereka sudah jago, jadi berubah menjadi B, itu menurut saya tidak masalah. Asal justifikasinya jelas ke misalnya waktu ada monef karena seperti ini, dan biasanya tidak masalah kalau menurut saya gitu. Tetapi kalau misalnya hasil pelatihannya tidak ada manfaat atau hasil pendampingannya manfaatnya tidak sama sekali, nah itu yang berbahaya karena harus ada perubahan dari masyarakat gitu. Begitu ya Pak Heri, jelas nggak jawaban saya? Jelas. Agak belibet ya. Baik, cukup jelas Bu ya. Cukup jelas. Pada saat kita mengajukan itu kan awal-awal tahun ya Bu ya. Pada ya betul. Saatnya kan itu di pertengahan. Artinya tadi yang Ibu sampaikan kita harus berdasarkan analisis situasi
dan kondisi di lapangan. Jadi artinya solusi yang kita berikan pun agar lebih efektif dan optimal memang harus sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat kita melakukan pengabdian, begitu ya Bu ya? Betul. Jadi pasti nantinya kalau misalnya itu analisis situasinya juga harus dirubah lagi waktu kita membuat laporan. Ternyata waktu proposal situasinya seperti ini, pas setelah pelaksanaan situasinya berubah. Jadi pemonef juga biasanya paham kok, mengerti. Iya betul, karena misalnya nggak mungkin dipaksakan sementara mereka sudah mengerti, sudah paham, apa juga diberikan pelatihan gitu. Seperti itu. Tapi si analisis situasinya juga harus dirubah lagi gitu di laporannya, bahwa situasi yang terbaru adalah seperti ini, sehingga pelatihannya bergeser gitu. Seperti itu Bu Putih dan Pak Heri. Terima kasih Bu Lia. Oke, baik. Mungkin ini tadi menarik ya yang Ibu sampaikan bahwa untuk mahasiswa kaitannya pengabdian kan sebenarnya memang di Unikom tuh ada yang namanya kerja praktek ya Bu ya. Hanya saja paparannya tuh bentuknya belum dipublikasikan. Nah, mungkin Ibu ada tips and tricks bagaimana agar hasil KP-nya mahasiswa ini bisa dikonversi menjadi sebuah artikel gitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua tuh adalah mereka kesulitan dengan foto, Bu. Foto kegiatannya yang tidak ada itu bagaimana Bu solusinya? Ini ya karena masa sekarang ya. Jadi ini ada dua hal maksud saya gini. Yang pertama, saya tadi menganalogikan bahwa laporan atau jurnal artikel untuk jurnal pengabdian itu kalau mahasiswa sama dengan analog atau mirip dengan laporan kerja praktek yang bagaimana kita melaporkan kegiatan yang kita buat gitu, yang kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya jadi berkembang menjadi bagaimana kerja praktek laporannya menjadi artikel pengabdian. Tidak semua laporan kerja praktik sepertinya, tetapi laporan kerja praktik yang kalau misalnya kerja praktiknya di UKM misalnya, kerja praktiknya di desa misalnya, atau di mana. Kalau di instansi juga mungkin bisa, tetapi apakah instansinya mengizinkan sebagai mitra dilaporkan? Nah, kalau mengizinkan itu mungkin saja gitu. Dan kita juga harus mengikuti struktur dari artikel pada jurnal pengabdian yang tadi metode pelaksananya seperti apa, kemudian hasilnya apakah ada perubahan yang 3 tadi, apakah ada perubahan masyarakatnya menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Masyarakat kan di sini ada masyarakat yang produktif dan yang tidak produktif. Kalau yang tidak produktif misalnya menjadi meningkat keterampilannya gitu. Nah, kalau pendampingan jadi dari yang tidak misalnya institusi atau instansi atau UKM, dari yang biasa dari yang tidak punya laba menjadi meningkat gitu, seperti itu. Jadi kalau kerja praktiknya di tempat seperti itu sangat dimungkinkan untuk laporan kerja prakteknya menjadi artikel pengabdian masyarakat. Mungkin itu jawaban saya, Bu Putih. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pemaparan Ibu hari ini cukup jelas ya. Artinya ini jadi motivasi juga kepada dosen dan mahasiswa juga dalam artian untuk melakukan publikasi untuk artikel pengabdiannya. Nah, sebentar, tadi ada pertanyaan foto ya, Bu Putih ya? Iya. Oh iya betul, Bu. Kalau fotonya nggak ada gimana? Ya, pertanyaan foto. Kalau kerja praktik itu kan sekarang misalnya kerja praktik ataupun pengabdian yang dilakukan tidak offline, berarti fotonya kan bisa yang Zoom ini, kemudian panduannya ataupun apapun gitu. Jadi tidak harus foto-foto fisik kita ke lapangan. Sama juga seperti waktu saya membimbing mahasiswa kemarin, banyak yang kuesionernya pakai Google Form gitu. Jadi ya itu ya Google Form-nya aja dibuktikan sebagai bukti gitu. Gitu. Mungkin itu jawaban saya, Bu Putih. Baik, berarti ini ada pertanyaan terakhir mungkin Bu Des. Mangga. Kan tadi
ada capaian ya Bu ya, hasil dari pengabdian gitu. Nah, apakah bentuknya harus terukur dalam artian angka? Apakah sudah cukup dengan tersedia, tidak tersedia sebelum dan sesudah, atau bagaimana Bu? Yang lebih enak sebenarnya, yang lebih itu angka ya. Tetapi sebenarnya angka juga kondisi tidak angka juga kan kita bisa buat yang kualitatif, bisa dikuantifikasi. Misalnya tersedianya berapa persen gitu. Jadi bisa dikuantifikasi saja gitu. Atau yang keberhasilannya atau apa kita bisa kuantifikasi sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya nggak wajib harus angka, tapi biasanya lebih mudah kalau kita melihatnya dengan angka. Tapi ya ada tidak juga sebenarnya nggak masalah, tergantung indikatornya apa gitu Bu Putih. Oke, baik. Ya, bangga. Terima kasih Bu Lia atas pemaparan hari ini, luar biasa karena memang saya sendiri karena untuk jurnal pengabdian ini beda dengan penelitian ya Bu ya. Mungkin kalau penelitian beda banget ya. Betul, untuk dosen mungkin sudah terbiasa ya kalau untuk penelitian, tapi ketika pengabdian untuk dipublikasikan, kita memang diwajibkan untuk melakukan penelitian, tapi ketika harus dipublikasikan dan karena saya baca pun beberapa artikel di Pikiran Rakyat mengatakan bahwa di Indonesia untuk jurnal pengabdian sudah cukup banyak, tapi hanya untuk yang terakreditasi masih sedikit, betul ya Bu ya? Betul, karena kita baru terbit kan, jadi rencananya setelah terbit yang keempat baru kita akreditasi. Jadi memang hampir semua jurnalnya masih pada baru gitu, jadi belum terakreditasi. Gitu, betul. Baik, mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih banyak ya Bu ya jurnal. Dan betul, setiap prodi punya gitu, sok Pak sebanyak mungkin biar Bu Poni pusing. Jurnalnya kan dua-dua berapa Bu? Berapa? Pusing dananya Bu ya. Ya, pusing. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih Dr. Lia Walina. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan karena saya nggak bisa share yang lebih gitu, hanya bisa seperti ini gitu. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC, silakan Pak Rio. Ya, terima kasih kepada para keynote speaker yang telah menyampaikan materi. Insya Allah materinya bermanfaat buat kami para dosen, para peneliti, dan juga para mahasiswa. Ya. Sedikit pengumuman sebelum kita lanjutkan acaranya kepada para presenter yang hari ini akan mempresentasikan makalah riset dan makalah pengabdiannya. Nanti akan disiapkan ruang meeting Zoom tepat pukul 13.00 setelah istirahat sholat dan makan siang masing-masing. Dan panitia telah menyiapkan 2 voucher pulsa sebesar Rp50.000 berlaku semua operator bagi 1 best presenter makalah riset dan 1 best presenter makalah pengabdian. Ya. Jadi silakan untuk para presenter mempersiapkan diri. Satu lagi mungkin Pak tadi. Kalau ada yang best riset ya, kita beli slot, mungkin betul ya Bu Yati ya, kita beli slot untuk edisi Is the Best berikutnya gitu Pak. Oh ya. Jadi buat yang makalah risetnya untuk best papernya nanti akan dipublikasikan di jurnal Is the Best terakreditasi Sinta 4. Ya, demikian serangkaian acara seminar digital, riset dan pengabdian kepada masyarakat, Sistem Informasi Akuntansi, Semdisia 2020. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Rio. Demikian ya.
Sebentar Pak. Ini mohon izin, Pak Wendy masih ada? Apa Pak Wendy masih ada nggak? Dr. Wendy Zarman masih ada? Oh Bapak kayaknya ya. Masih Bu. Ya, sedikit saja nih Pak, sekalian mungkin ya kita akan memperkenalkan Bapak, karena sebenarnya kami mengundang juga ini yang baru. Bapak Ibu mohon izin waktunya mungkin 5 menit sebentar lah sebelum closing ceremony nih sekarang. Kebetulan di Unicom memang ada restruksi baru ya untuk di LPPM, betul ya Bu Lia ya. Nah, kebetulan ini saya sudah mengundang sebenarnya Bu Tati Fido dan Pak Wendy Zarman untuk memberikan speech lah sedikit. Mohon maaf, kalau Bu Tati Fido kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir, tapi kami ini sekaligus undangan ini nanti untuk tim yang baru bagi Pak Wendy dan Bu Tati Fido untuk kegiatan Semdisia. Insya Allah kegiatan Semdisia ini akan berkelanjutan Pak gitu. Nah, dan ini akan kita coba untuk sekaligus report nih untuk Pak Wendy juga bahwa kegiatan ini memang inisiasi dari Prodi untuk mempublikasikan di bidang riset dan pengabdian pada masyarakat. Nah, mungkin Bapak ada yang bisa disampaikan kepada kami apa yang harus kami siapkan untuk berikutnya untuk lebih baik lagi. Mangga silakan Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Oni, Bu Dr. Oni, yang saya hormati dosen-dosen Prodi KA selaku penyelenggara dari seminar ini. Yang saya hormati juga Bu Dr. Lia, Bu Dr. Poni selaku presenter atau pembicara dalam kegiatan hari ini, dan juga Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah ini dengan izin Allah kita bisa melaksanakan seminar yang sangat baik ini. Saya bersyukur bahwa di tengah pandemi seperti ini rekan-rekan di Unicom khususnya di dalam hal ini adalah dari KA masih tetap aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti ini. Dan ini juga tentu saya sendiri sebagai yang diamanahi untuk bidang penelitian dan juga pengabdian bersama Bu Fido itu sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena bagaimanapun juga ini merupakan tugas kita sebagai dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian. Apalagi juga tema hari ini juga saya lihat juga lebih kepada mendorong kita semua ya, baik dosen atau juga termasuk juga mahasiswa untuk lebih intensif untuk melakukan penelitian, pengabdian, dan juga mempublikasikan karya-karyanya. Saya kira ini juga pasti merupakan hal yang selalu kita dukung ya, dari DP3M. Jadi mungkin sedikit mengingatkan, LPPM sekarang sudah berganti nama, jadi Direktorat Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Walaupun sebenarnya SK-nya belum ada nih, SK perubahan nama itu belum ada gitu. Mungkin sebentar lagi menyusul gitu. Tapi sekaligus juga kita mulai membiasakan diri, karena memang namanya ada perubahan sekarang, jadi ya kita mulai membiasakan diri dengan perubahan ini gitu. Jadi ini pun merupakan tugas yang harus kita catat ini. Jadi kegiatan ini merupakan bagian dari kinerja penelitian Unicom nanti. Jadi ini merupakan kami dari DP3M ini harus mencatat ini sebagai kegiatan ilmiah atau seminar ilmiah. Jadi ya ini tentu membantu sekali tugas DP3M untuk bisa memberi menyemangati atau meningkatkan penelitian di Unicom ya, penelitian dan pengabdian di Unicom.
materi-materi yang tadi disampaikan oleh para pembicara itu saya kira juga walaupun kita semua juga sudah sering melakukan penelitian dan pengabdian, tapi itu semua tentu juga merupakan masukan juga terus bagi kita ya, dan juga dorongan bagi kita semua untuk bisa melaksanakan penelitian dan pengabdian. Tadi malam saya baca WA di grup FTIK, itu ada yang mengingatkan insites tanggal 30 Desember ini. Ini tinggal berapa hari ya? 2 hari ya ini ya. Besok ya. Besok, Pak. Nah, ini udah pada ngirim belum gitu ya? Jadi ya ini mengingatkan saja supaya seminar insites kita bisa sukses kembali seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Amin. Jadi sekali lagi saya terima kasih Bu Oni dan rekan-rekan dari KA, dan ini terobosan yang bagus untuk membuat jurnal ya, jurnal pengabdian ya, yang sekarang masih sangat jarang tuh. Sangat jarang, nih suatu terobosan yang bagus, sehingga mungkin di Unicom sudah ada 2 ya, di samping IKOMSE dengan yang KA ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti disusul oleh jurnal-jurnal lainnya. Baik, mungkin itu sebagai sedikit sepatah 2 patah kata Bu Oni. Terima kasih atas undangannya dan seminar yang luar biasa. Insya Allah sukses sampai akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Wendy, silakan Pak Rio. Ya, terima kasih pada Bapak Wendy atas sambutan dan masukannya. Demikian dari saya sebagai pembawa acara. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.